Ahok kritik pedas langkah Gibran dicalonkan maju jadi cawapres Prabowo Subianto. Ini bukan coba-coba. Jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud. Beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, Anda harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Itu menjadi sebuah kritik yang keras bagi Gibran. Kenapa? Ya tentu agar Gibran juga evaluasi, refleksi diri sejauh mana apakah dia sudah berprestasi menjadi wali kota atau track recordnya bagus atau tidak. Jadi jangan ujuk-ujuk memang ingin menjadi cawapres misalkan. Nah di situ kelihatan ada semacam satu hal, ini anak mesti ditegur, ini anak mesti dikasih ingat gitu loh. Jadi tidak mudah, dan kemudian juga harus dia tahu dalam arti kata prestasi dia, karya dia, apa dia segala macam itu belum kelihatan gitu loh. Jadi tidak mudah membawa nama Jokowi. Itu yang saya mau warning kepada mereka. Kepada Presiden Jokowi juga, jangan sampai ikut dia membuat satu dinasti. Jangan sampai ikut dia memberikan peluang-peluang adanya dinasti. Itu mengkhianati demokrasi, mengkhianati partai, apalagi partai PD Perjuangan adalah partai demokrasi. Saya yakin Jokowi tidak terpikir sujung rambut pun untuk itu gitu loh. Mereka mesti lebih disiplin, mereka mesti lebih betul-betul memperhitungkan gitu loh. Jangan kemudian mereka itu modalnya karena anak ini, jangan. Saya banyak mendengar keputusan belum diambil dan kita tunggu saja. Tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai juru kamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Kabar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres Prabowo Subianto ramai jadi sorotan. Tak hanya di kalangan masyarakat, sejumlah tokoh dan partai politik pun turut menyorot Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan jadi cawapres dampingi Prabowo Subianto. Salah satu yang menyoroti langkah Gibran Rakabuming Raka jadi kandidat cawapres Prabowo Subianto yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai Gibran belum berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Apalagi putra sulung Presiden Jokowi itu baru hitungan tahun melangkah jadi wali kota Solo. Gibran belum teruji dan berpengalaman. Jadi wali kota saja baru 2 atau 3 tahun, dia belum teruji. Kata Ahok ditemui di Jakarta Jumat 20 Oktober. Menurut Ahok, untuk mengurus negara sebesar Indonesia harus memiliki pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Bagi Ahok, dengan pengalaman tersebut, seseorang baru dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Kalau belum punya pengalaman dan Anda maju presiden atau wakil presiden, nanti Anda enggak ngerti jelasnya. Tak sampai di situ saja, Ahok juga menegaskan bahwa menjadi cawapres bukan tentang belajar atau coba-coba, namun harus memiliki kesiapan yang matang. Ini bukan soal belajar atau coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Mana boleh kita kasih ke orang yang coba-coba, ucapnya. Meski demikian, Ahok tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Sebaliknya, ia pun yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Akan tetapi saat bicara tata negara, pemimpin harus mengerti konstitusi, bukan hanya yang berani untuk maju, tapi yang lengkap dengan track record yang jelas, butuh waktu dan pembuktian, tidak instan. Saya tidak mau anak cucu saya harus menunggu sekian tahun lagi merasakan Indonesia maju. Kita nggak usah coba-coba deh, pilih yang pasti-pasti saja, ucapnya.
Lanjut Ahok, seorang wakil pemimpin dibutuhkan nyali besar untuk menjadi pemimpin Indonesia sebab masalah yang dihadapi sangatlah besar, khususnya pemberantas korupsi. Ini bicara nyali, akar semua masalah di negeri ini kan korupsi. Mungkin dia atau Gibran jujur, tapi yang dibutuhkan tidak hanya jujur, melainkan jujur dan berani. Tegasnya, politikus PDIP Deddy Sitorus mengkritik manuver baca pres Prabowo Subianto yang menarik putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Menurutnya, ini bukti Prabowo tak mengutamakan nilai dan moral dalam politik. Manuver tersebut pun dikritik karena Jokowi dan Gibran dinilai masih merupakan bagian dari PDIP dan seharusnya mendukung Ganjar Pranowo. Kan memang ada dua upaya terus-menerus jadikan Mas Gibran wakil. Saya kira wajar karena yang mengajakkan enggak yakin dengan dirinya. Dia pikir satu-satunya yang menentukan kemenangan dengan ajak Pak Jokowi atau keluarganya jadi sekutunya, kata Deddy di Media Center TPN Ganjar Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 15 Oktober. Nah, namanya politik begitulah di Indonesia. Hari ini jauh dari nilai-nilai kecuali nilai transferan, imbuh dia. Deddy mengakui pihaknya tak bisa menghalangi Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Namun ia berharap Jokowi dan keluarga masih mengutamakan loyalitas kepada PDIP. Ya, kita kan gak mungkin halang-halangin, orang punya kebebasan. Walau kita berharap di atas kebebasan ada nilai-nilai kuat, ada yang namanya ada rambu-rambu. Mari kita kembali pada itu. Karena kalau kita minta dukungan Jokowi dan enggak pernah kita minta, karena itu sudah jeniun beliau sendiri dan Bu Mega yang putuskan Pak Ganjar atau capres, ujar dia. Dan sebagai kader, tempat merintis karir dirinya dan keluarganya sampai ke atas itu kan secara common sense dia harus ikut itu. Tapi kalau dia milih lain, kita harap beliau ambil keputusan jernih dan nurani, tandasnya. Putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka diprediksi akan maju sebagai cawapres Prabowo Subianto apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat capres-cawapres Senin 16 Oktober. Gibran bisa menjadi cawapres apabila MK memutuskan capres atau cawapres berusia minimal 35 tahun dan atau pernah menjadi kepala daerah. Jelang putusan MK tersebut, Jokowi juga tengah disorot publik atas anggapan mendukung Prabowo sebagai capres. Jokowi dalam sambutan saat membuka Rakernas 6 Projo, Sabtu 14 Oktober, tidak menyebutkan nama capres yang akan didukungnya. Namun ia seperti memberikan kode-kode sosok tersebut. Salah satunya Jokowi memukul gong 8 kali saat meresmikan Rakernas 6 Projo. Ketum Projo, Budi Aris Setiadi mengartikan pukulan gong Jokowi sebagai sinyal dukungan untuk Prabowo. Semasa masih bertugas di militer, Prabowo dikenal dengan kode 08. Budi Aris Setiadi juga menyebut Rakernas itu adalah gong dimulainya pemenangan Prabowo. Yang pertama, Rakernas 6 Projo ini merupakan kick-off atau langkah awal bagi Projo dan seluruh relawan yang bergabung di dalamnya untuk menuju kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024, kata Budi dalam konferensi pers Minggu 15 Oktober. Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, menjadi salah satu kandidat kuat cawapres Prabowo Subianto apabila Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan terkait syarat usia capres-cawapres besok, Senin 16 Oktober. Gibran dapat menjadi cawapres apabila MK memutuskan syarat minimum usia capres-cawapres berusia 35 tahun dan atau mengabulkan permohonan soal frasa pernah menjadi kepala daerah.